Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hilda Hanafiyah dengan nomor BP 21 11 01 10 07 dari kelas 1B Program Studi D4 Teknik Elektronika jurusan Teknik Elektro dengan dosen pengampu Bapak Rinaldi MED PhD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi iman dalam membentuk sikap dan tingkah laku yang islami. Beriman kepada Allah artinya meyakini dengan mulut, membenarkan dengan hati, dan mengamalkan apa yang ia yakini itu dalam kehidupan sehari-hari. Orang beriman yakin bahwa Allah itu ada dengan segala tugasnya. Allah mengutus sejumlah nabi dan rasul yang diutus untuk membimbing manusia. Allah memiliki kitab suci yang menjadi pedoman hidup manusia. Ada takdir atau ketentuan Allah yang pasti berlaku untuk semua manusia. Dan akan datang hari kiamat di mana setiap manusia akan diperhitungkan dan dibalas apa yang dilakukan selama hidup di dunia. Fungsi keimanan dalam membentuk sikap dan tingkah laku yang islami. Yang pertama, iman menjadi pembimbing bagi tingkah laku penolong. Dalam hubungannya dengan diri penolong sendiri, penolong juga manusia yang tidak luput dari perbuatan salah dan dosa. Dengan iman yang benar, memungkinkan iman itu bisa membimbing penolong menuju perilaku yang lebih baik dan terpuji, serta layak diteladani oleh individu yang ditolong. Sebab, menolong orang ternyata bukan sekedar apa yang diucapkan atau diberikan oleh penolong, tetapi lebih dari itu adalah apa yang dilakukan penolong dalam kehidupan sehari-hari. 2. Iman menjadi rujukan dalam memilih cara dan materi menolong. Menolong orang bukan hanya masalah cara atau teknik menolong, tetapi juga apa yang akan diberikan kepada pihak yang ditolong. Istilah apa di sini berkenaan dengan sesuatu yang diberikan kepada pihak yang ditolong adalah sesuatu yang benar dan baik untuk pihak yang ditolong. Baik sesuatu itu berkaitan dengan pemikiran, tindakan, kata-kata, atau materi yang disampaikan kepada subjek yang ditolong. Cara meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, memperbaiki sholat. Untuk bisa meningkatkan iman dan takwa, salah satu caranya adalah dengan memperbaiki sholat. Sholat saja tidak cukup, melainkan membutuhkan sholat khusyuk dan berkualitas. Itulah sholat yang mencerminkan keimanan dan ketakwaan kita sebagai seorang muslim. 2. Mentadaburi Al-Quran. Dari mana kita bisa meyakini dan memiliki ketakwaan kepada Allah? Tentu saja sumbernya adalah Al-Quran yang memberikan kita petunjuk. Untuk itu, dalam meningkatkan iman dan takwa, membaca sumbernya adalah jalan yang tepat. Dengan membaca Al-Quran bukan berarti membaca teksnya, melainkan mentadaburi isinya. 3. Berkumpul dengan orang soleh. Salah satu cara meningkatkan iman dan takwa yaitu bercengkrama dengan orang soleh. Orang soleh memupuk iman, sedangkan bersamanya maka kita akan termotivasi dan semangat menjalankan segala perintah-perintah Allah. Manusia makhluk sosial, membutuhkan teman dan pendampingan agar hidupnya berwarna dan terdapat dorongan yang berasal dari luar. Carilah orang-orang yang soleh, bentuklah interaksi bersamanya, dan biarkan kita bersosialisasi dan saling mengingatkan kebaikan dengan mereka untuk membantu kita tetap dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Mempelajari ilmu pengetahuan. Ilmu di dunia ini segalanya milik Allah. Yang benar adalah milik Allah. Hanya manusia saja kadang tidak menangkapnya secara seksama dalam kehidupan sehari-hari. Membaca ilmu pengetahuan dan mempelajarinya akan membuat kita semakin tunduk dan takjub, karena ilmu manusia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan yang Allah miliki. Jadi, kesimpulannya adalah penolong yang beriman dan bertakwa layak menjadi teladan bagi pihak yang ditolong, sehingga memungkinkan bantuan yang diberikan menjadi lebih efektif. Diakui bahwa dalam menolong orang, keteladanan dari pihak penolong adalah sangat penting.
Penolong yang beriman takut kalau dia hanya bisa menasehati, tetapi tidak mampu melaksanakan apa yang dinasihatkan. Sebab bagi orang berbicara tetapi tidak sesuai dengan tingkah lakunya tergolong orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Penolong juga manusia biasa. Bisa jadi ia berhasil menolong orang lain tetapi tidak berhasil menolong diri sendiri. Penolong yang beriman yakin bahwa selama jalan yang ditempuh sudah sesuai dengan jalan yang ditunjukkan Allah. Janji Allah pasti akan datang. Allah tak pernah mengingkari janjinya. Allah Maha mengetahui apa yang terbaik bagi hambanya. Dan kapan waktu yang paling tepat doa seseorang dikabulkan. Keyakinan itu yang membuat penolong yang beriman selalu tenang dan optimis dalam menghadapi berbagai persoalan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.